apakah bisa disebut sebagai pencemaran nama baik gitu kan atau bukan? Tergantung. Kalau dua-duanya menganggap ini biasa saja, nggak ada persoalan. Jadi kalau Mbak Embong maupun si Paula merasa tidak keberatan percakapan tersebar, itu berarti nggak ada persoalan. Tapi kalau salah satu merasa keberatan, ini baru persoalan. Nah, persoalannya tinggal apakah ini persoalan publik semata atau ini menjadi persoalan pidana. Tergantung lagi. Kalau si yang keberatan yang melaporkan ke kepolisian terjadi pencemaran nama baik karena privatisasi terbuka ke publik mengenai kemudian yang bisa diduga mencemarkan salah satu pihak ini, dia lapor polisi, baru ini menjadi persoalan hukum. Kalau kemudian kita bisa timbang-timbang secara umum ya, sebenarnya ini agak mencemarkan si Paula kan, begitu. Tapi kalau Paula nggak melaporkan kan berarti bukan menjadi persoalan hukum karena ini kan delik aduan. Si Paula yang melaporkan, kalau dia nggak melaporkan bukan persoalan hukum. Tapi kalau dia melaporkan yang menjadi ranah pidana dan keberatan, ini menjadi persoalan hukum. Tapi kalau dia laporannya ke Dewan Pers, ini menjadi persoalan pers di mana ada hak jawab, begitu. Jadi ada persoalan hukum, ada persoalan publisistik dunia pers, gitu. Undang-undang pers kan, ada undang-undang hukum yang sifatnya pidana, pers. Nah, sekarang kita lihat Paula melaporkan ke mana ini? Oh, dia melaporkan ke Dewan Pers. Berarti ini menjadi persoalan pers. Artinya tata krama berpers. Apakah kemudian satu atau dua kelompok media ini kemudian dianggap sebagai melanggar undang-undang pers apa tidak? Itu kemudian akan dibahas lewat Dewan Pers. Nanti akan ada teguran administratif tertulis bahkan pencabutan media kalau memang terdaftar di Dewan Pers kan ditingkatkan. Nah, ini menjadi persoalan administratif. Begitu. Persoalan kedua, kepengurusan Dewan Pers dengan anggota-anggotanya. Mungkin juga ada pemberitahuan dari Dewan Pers, oke, untuk masalah ini jangan diekspos karena ini melanggar undang-undang pers. Gitu. Pasti teguran dulu. Nah, ini juga terkait dengan hak jawab. Jadi ketika Paula melaporkan ke Dewan Pers, tentunya nanti ada hak jawab. Ini kemudian dimusyawarahkan, diselesaikan secara adat pers. Gitu. Pasti begitu. Jadi bukan persoalan pidana. Beda kalau Paula melaporkan ini sebagai suatu persoalan pidana. Dia merasa tercemarkan nama baiknya, dilapor ke kepolisian kan, jadi laporan hukum pidana. Iya, berarti kan dia tidak dalam maksud memidanakan seseorang atau satu subjek hukum yang melapor, yang membuat cerita ini kan. Jadi dia lebih nampaknya lebih berposisi supaya udah laporanlah ke Dewan Pers, lebih bijak lah. Kenapa? Dia beranggapan atau kelompoknya beranggapan bahwasanya ini terkait dengan kebutuhan media pertama. Ini terkait dengan tanggung jawab pers gitu. Jadi karena ini lebih tanggung jawab pers, dia laporkan lah. Tujuannya apa? Cuma teguran aja paling tujuannya si Paul ini. Supaya diteguran ini media ini. Beda kalau dia lapor ke atau dia wacana, saya lapor ke polisi nih, berarti udah ada niat untuk mempidanakan seseorang karena mempermalukan kan begitu. Atau siapa yang melakukan ini kemudian dipidanakan. Tapi tampaknya belum ke sana. Sepanjang dia belum bikin laporan polisi, kita beranggapan atau sekarang sepanjang dia baru lapor ke Dewan Pers, berarti dia hanya minta supaya ini ditegur secara administratif oleh Dewan Pers. Sebenarnya ke Komnas Perempuan itu tujuannya untuk menceritakan banyak hal lewat curhatan. Kemudian akan dijawab oleh Komnas HAM dengan posisi-posisi mana sebaiknya dilakukan. Jadi ketika Paula melaporkan ke Komnas HAM, ini masih sifatnya non litigasi. Ini sifatnya masih bukan posisi hukum, masih sifatnya curhat dan minta tanggapan karena sepanjang masanya Komnas Perempuan ini hanya untuk memberikan masukan kepada orang yang menjadi korban, mendampingi, melindungi dan memberikan cerita tentang hak-hak seorang wanita. Tapi kemudian kalau jadi ini masalah hukum, pasti Komnas HAM kalau melihat ini memang ada posisi hukum pidananya, dia akan menyarankan supaya seorang Paula melaporkan ke kepolisian. Dalam maksudnya berarti baru konsultasi ya kalau ke Komnas Perempuan istilahnya? Bukan konsultasi juga, konsultasi pertama iya, kemudian ya, memberikan cerita juga iya, kemudian mendapatkan masukan dari Komnas Perempuan. Apa sih langkah terbaik yang harus dilakukan oleh saya sebagai pelapor seorang wanita kan gitu kan. Nah, kalau kemudian ada temuan-temuan dari pihak Komnas Perempuan bahwasanya memang ada dugaan KDRT setelah dari gambar-gambar bukti-bukti memang ada kekerasan baik seksual maupun kekerasan psikis atau kekerasan fisik kepada seorang wanita, Komnas Perempuan akan memberikan rekomendasi kepada siapa? Kepada sekolah untuk ya udah Anda buatlah laporan kepolisian supaya ini diproses secara pidana karena ini ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh misalnya seorang Mbak Embong. Kita bisa lihat tendensi-tendensinya seorang Paula dan kelompoknya yang bukan pengacaranya bahwasanya mereka lebih
kepada jalur yang kalau bahasa umumnya sih jalur curhatan gitu kan, dengan dampaknya adalah paling teguran. Jadi tampaknya mereka masih bijak, mungkin masih bijak sih seorang pola ini, karena kalau dia bikin laporan pidana, ini yang kena nanti mantan suaminya, yaitu bapak dari anak-anaknya. Mungkin itu pertimbangannya, jadi pola tidak melaporkan ke ranah pidana. Jadi dia paling supaya nanti Pak Im dipanggil, dia lapor ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, nanti Pak Im dipanggil sama Komnas Perempuan untuk ditegur, diberikan teguran-teguran, kan begitu. Ujungnya kan begitu selesainya. Nah, tapi kalau pola kemudian melaporkan pidana, berarti dia udah siap. Bapaknya, anak-anaknya akan diproses secara hukum pidana. Pertama kan ketika Pak Im sendiri dipanggil di Komnas Perempuan, kan pasti kan diceritakan duduk soal masalahnya, kemudian diberikanlah nasihat-nasihat, teguran-teguran, paling itu paling tinggi, sehingga Pak Im diajarkan lagi, diedukasi lagi mengenai gaya seorang laki-laki yang baik bagaimana, paling begitu. Gitu, karena yang dilaporkan cuma ke Komnas Perempuan. Tapi kalau yang dilaporkan ke kepolisian, PPA misalnya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, ya bisa masuk si Pak Im. Kalau ada bukti-bukti, KDRT masuk. Nah, tampaknya seorang pola belum tega melakukan itu. Jadi kita nggak tahu apakah sudah disampaikan di persidangan apa tidak, atau sudah dijadikan dalil-dalil atau tidak, kita belum tahu karena kita nggak baca kan dokumen-dokumen putusan dan seterusnya kronologisnya. Tapi yang jelas biasanya setiap perkara-perkara perceraian itu akan didahului dengan dalil-dalil. Sudah tidak serumah lagi, sudah tidak memberikan nafkah, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apalagi ada perselingkuhan, ada perzinahan, biasanya itu ada percecokan yang terus-menerus, itu sehingga akhirnya dijadikan dalil oleh para pihak untuk kemudian meminta bercerai. Pakai ilmu pengacara, semakin banyak bukti semakin bagus. Kalau perlu ada 1000 bukti disampaikan, supaya apa? Supaya hakim yakin dan mengambil keputusan yang tepat, kan begitu. Jadi 86.000 bukti pun sama aja, tapi makin banyak makin bagus kalau pakai ilmu pengacara, ilmu orang bersidang, kan gitu. Demikian juga pola, dia akan menyampaikan banyak bukti, tentunya bukti yang banyak supaya menguatkan posisi dia, dalil-dalil dia dalam kemudian pertarungan di dunia gugat-menggugat perceraian. Tapi kan Paula sudah ditalak 3 oleh si Baim, itu artinya kan sebenarnya secara hukum agama sudah terjadi perceraian, tinggal hal lain yang kemudian perlu disahkan secara hukum negara. Begitu. Setelah putus dan inkrah, baru mereka berdua sudah bercerai, paling itu aja isinya. Publik harus tahu bahwa mereka sudah bercerai supaya apa? Supaya nanti kalau pola dengan yang lain, dengan ini tidak timbul persoalan-persoalan hukum yang lain. Tapi kami mau ada niat untuk mengajukan banding. Tapi terus mengajukan banding itu kan statusnya masih suami istri, Pak. Kalau proses masih banding. Ya, kalau kita kan pakai hukum agama begitu. Tapi kalau pakai hukum negara, ya belum cerai. Hukum agama kan sudah cerai dengan talak 3, tapi hukum agama belum. Hukum agama sudah. Hukum negara belum. Karena hukum negara terkait dengan catatan sipil, kan. Begitu. Terkait juga dengan KTP, kan. Begitu. Jadi dengan banding ini mungkin perceraian sudah hukum agama, tapi ini belum selesai, belum inkrah, makanya kemudian ada banding. Tapi kan dulunya banding, apa yang dibandingkan? Nggak jauh dari 3 hal. Pertama mengenai status pengasuhan anak, yang kedua berkemungkinan mengenai harta gonogini, harta bersama, yang ketiga mengenai siapa yang menafkahi anak, berapa nilainya, itu paling gitu, belum putus. Jadi statusnya masih suami istri dalam posisi ini secara negara. Secara negara masih dianggap belum cerai, secara agama dengan talak 3 sudah. Bang Jo, ini kan juga menjadi pro kontra Bang, bukti CCTV terkait perselingkuhan, Bang. Iya. Kalau dari segi hukum sendiri, perselingkuhan yang benar itu seperti apa, Bang, sebenarnya? Pertanyaannya, apa ada perselingkuhan yang benar? Nah, maksudnya dari segi hukum, Bang. Itu kan kalau dari CCTV itu kan terlihat jelas hanya depan kamar dan segala macamnya. Ya. Kalau dari segi hukum, Jadi begini, ada perselingkuhan, ada perzinahan. Nah, perselingkuhan itu luas sekali, bundar. Perzinahan itu intinya dari perselingkuhan. Jadi orang berselingkuh belum tentu berzinah, tapi orang berzinah sudah pasti berselingkuh. Gitu. Jadi begini, perzinahan itu ada pasalnya, hukum pidana, KUHP, kan. Barang siapa bersetubuh dengan yang bukan pasangannya, begitu kan, yang syah, nah itu dia berzinah namanya. Dia bisa dituntut dengan pasal perzinahan. Tapi perselingkuhan itu lebih luas. Perselingkuhan itu nggak berzinah pun, tapi kalau hati kita suka sama satu orang yang bukan pasangan kita, sudah bisa dianggap berselingkuh. Atau kita chatting-chatting mesra dengan orang lain yang bukan pasangan kita, itu udah berselingkuh, tapi belum berzina. Karena berzina itu harus dibuktikan persetubuhannya seperti apa,
di kamarnya bagaimana, ada nggak noda-nodanya, apakah ada bercak-bercak, siapa saksi di dalam kamar, kemudian apakah mereka tidur bareng, kemudian apakah berpakaian apa tidak, itu penentu terjadinya perzinahan. Karena perzinahan itu intinya adalah persetubuhan dengan yang bukan dengan pasangannya. Nah, kalau perselingkuhan lebih luas, makanya kita bilang orang yang berselingkuh belum tentu dia berzina. Tapi orang yang berzina sudah pasti berselingkuh. Karena berselingkuh itu unionnya lebih besar dia. Karena ada chatting, ada suka hati, ada kemudian percakapan yang privat, tapi nggak ada perzinahan begitu. Dia lebih luas. Nah, tapi ada juga yang setelah berselingkuh dia berzina gitu. Jadi inti dari perselingkuhan adalah berzina. Tapi perselingkuhan dalam arti luas sendiri adalah ketika kita berpaling dari cinta kita kepada pasangan kita yang sah menjadi kepada pasangan yang lain.